Buktinya akhir-akhir ini bagaimana politikus PKS menyerang Menteri Agama Gus Yakut. Entah apa yang ada dalam pikiran para tokoh-tokoh PKS ini. Kita tahu sebelumnya Menteri Agama Yakut Kholil Qaumas meminta jajarannya di Kementerian Agama turut memberi kesempatan doa versi agama selain Islam dibacakan dalam setiap kegiatan mereka. PKS, iya PKS. Partai yang satu ini adalah partai gerombolan orang nyinyir terhadap pemerintah. Buruh tiap tahun demo, Bang Karni. Kenapa? Kita menjadi negeri yang tidak kreatif, sibuk mengandalkan kepada dua, pajak dan hutang luar negeri. Itu tanda pemerintah yang tidak kreatif. Yang bahasa Pak Prabowo, nyuwun sewu sekali lagi, pemerintah yang goblok. Tidak ada, Pak Prabowo nggak bilang pemerintah goblok. Ya, elit. Bahasanya elit. Ya, maksudnya bahasa gini, kami. Pak Ya, jangan kebablasan. lanjut. Ya, Jangan kebablasan. Makanya saya Bukan. ingatkan. Artinya pernyataan itu pun harus diralat. Bung harus minta maaf secara terbuka. Karena kalau dia tidak bisa mempertanggungjawabkan kebenaran berita ini bagaimana? Ya, itu. Artinya begini, bukan. Jangan sampai ILC ini menjadi media untuk menyebarkan kebohongan. Kita ingat jargon sejak 2014. Di mana PKS berpihak, maka pilihlah lawannya. Jadi, ketidaksetujuan PKS membuat semua hal menjadi terang benderang. Kita berada di jalan yang benar dan harus bersyukur kepada Tuhan bahwa akhirnya kita punya ukuran mana kebenaran dan mana kesalahan dengan adanya PKS. Meski PKS juga belum tentu salah, tapi juga dia sering gak benar. PKS, iya PKS. Partai yang satu ini adalah partai gerombolan orang nyinyir terhadap pemerintah. PKS adalah partai yang berkedok agama. Kita tidak bisa lagi menutup mata atas kiprah para politik PKS. Statement-statement yang muncul berbau narasi-narasi yang tajam dan penuh nyinyir, dibalut dalam agama. Buktinya akhir-akhir ini bagaimana politikus PKS menyerang Menteri Agama Gus Yakut. Entah apa yang ada dalam pikiran para tokoh-tokoh PKS ini. Kita tahu sebelumnya Menteri Agama Yakut Kholil Qaumas meminta jajarannya di Kementerian Agama turut memberi kesempatan doa versi agama selain Islam dibacakan dalam setiap kegiatan mereka. Menurut pengamat Ferdinand Hutahian, secara garis besar, ajakan Menak Yakut menunjukkan pada ajakan membangun toleransi. Namun parahnya, ajakan itu dianggap lain. Salah satunya menurut pandangan DPP PKS yang menyebut, toleransi bukan sinkretisme. Ferdinand Hutahian pun ikut memberikan pernyataan keras. Menurut saya, akun PKS ini tak memahami yang dimaksud oleh Gus Yakut Qaumas, sehingga menyebut sinkretisme. Tidak ada pencampur adukan di sana, tapi memberikan ruang yang sama bagi semua pemeluk agama dalam acara-acara @kemenak_RI, bukan acara-acara agama. Kata Ferdinand, Kamis 8 April 2021. Marah tidak kalau dibilang sok pintar tapi bodoh? Ibu Ferdinand. Sementara cuitan akun DPP PKS @PK Sejahtera sebelumnya mengatakan, maaf Gus, toleransi, bukan sinkretisme. Akun PKS juga mengunggah tautan catatan Presiden Gema Keadilan Dr. Indra Kusuma, yakni sebagai berikut. Ide pembacaan doa semua agama di acara Kementerian Agama ini setidaknya ada dua kemungkinan teknis pelaksanaan, yakni ada satu orang yang membacakan doa semua agama. Ada 6 orang yang bergiliran membacakan doa sesuai agamanya. Kemungkinan pertama, itu termasuk kategori sinkretisme, yaitu mencampur adukan satu agama dengan agama lain. Setiap orang cukup membaca doa sesuai ajaran agamanya saja, tidak boleh dipaksa membaca doa dari ajaran agama yang tidak dianutnya. Kemungkinan kedua, ini masih kemungkinan dilaksanakan,
namun pelaksanaannya akan menghabiskan waktu banyak dan anggaran berkali lipat. Waktu untuk membaca doa akan 6 kali lebih lama, dan kemenak setiap acara berarti harus menyiapkan 6 anggaran untuk membaca doa. Masalah juga bisa muncul jika peserta yang hadir hanya berdiri dari 1 atau 2 agama misalkan. Tapi doanya harus dari semua agama yang diakui Indonesia. Masa harus cari orang hanya untuk membaca doa, padahal pesertanya tidak ada dari agama tersebut? Apa yang terjadi selama ini sudah cukup. Pembacaan doa cukup oleh 1 orang sesuai agama mayoritas yang hadir. Yang lain menyesuaikan berdoa sesuai agama masing-masing. Misalkan di Jawa Barat, pembacaan doa biasanya oleh Muslim, di Sulawesi Utara biasanya oleh Kristiani, dan di Bali oleh pemuka agama Hindu. Peserta dari agama lain menyesuaikan berdoa sesuai ajaran agamanya. Itu toleransi. Semua saling menghormati tanpa harus mencampur adukan ajaran satu agama dengan yang lain. So, toleransi itu bukan sinkretisme. Gus Yakut. Untuk diketahui, sebelumnya Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas meminta jajarannya di Kementerian Agama turut memberikan kesempatan doa versi agama selain Islam dibacakan dalam setiap kegiatan mereka. Yakut menyampaikan hal tersebut ketika memberi kata sambutan dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional atau Rakernas Kemenak Senin 5 April. Mulanya saat pembukaan acara Rakernas tersebut ada pembacaan ayat suci Al-Quran serta pembacaan doa, namun hanya dengan cara agama Islam. Pagi hari ini saya senang Rakernas dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Ini memberikan pencerahan sekaligus penyegaran untuk kita semua. Tapi akan lebih indah lagi jika doanya semua agama diberikan kesempatan untuk memulai doa, ujar Yakut. Tidak sampai di situ saja, politikus PKS juga kerap mengeluarkan pernyataan yang berbau mendukung ditegakkannya khilafah di negeri ini. Menanggapi soal itu membuat politikus PDIP Dewi Tanjung menuding Partai Keadilan Sejahtera atau PKS sebagai partai pembela teroris dan khilafah lantaran menolak terbitnya Perpu anti terorisme dan radikalisme. Hal itu diungkapkan Dewi Tanjung menanggapi pernyataan politisi PKS Hidayat Nur Wahid atau HNW yang disebutnya keberatan dengan Perpu tersebut. Kenapa si Hidayat Nur Wahid PKS ini yang keberatan? Presiden mau mengeluarkan Perpu anti terorisme dan radikalisme. PKS terganggu ya? Partai pembela teroris dan khilafah? Ujar Dewi Tanjung lewat kicauannya di Twitter seperti dilihat pada Kamis 8 April 2021. Kader PDIP pun meminta masyarakat agar cerdas memilih partai dan sebaiknya tidak memilih partai yang berkhianat kepada NKRI dan pembela khilafah. Dalam cuitannya itu, Dewi Tanjung juga menyertakan foto tangkapan layar pemberitaan berjudul Jokowi akan keluarkan Perpu terorisme. HNW, jangan mengancam. Dilihat dari isi pemberitaan tersebut, tertulis bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan akan mengeluarkan Perpu apabila hingga Juni mendatang DPR tak sanggup menyelesaikan revisi UU terorisme. Terkait rencana Presiden tersebut, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid alias HNW menyebut Jokowi tak perlu mengancam. Jadi semestinya Pak Jokowi jangan mengancam dengan mengeluarkan pernyataan untuk membuat Perpu. Kata HNW di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa 15 Mei 2018. HNW pun beralasan lambatnya pembahasan revisi atas UU nomor 15 tahun 2003, salah satunya disebabkan oleh Menkumham Yasona Lawli. Menurut Hidayat Nur Wahid, Yasona sempat mengirimkan surat penundaan pembahasan RUU terorisme. Maka dari itu, kata HNW seharusnya justru Jokowi menegur menterinya ketimbang mengancam DPR dengan mengeluarkan Perpu anti terorisme. Kedekatan PKS dengan ormas-ormas keras patut diduga PKS memang ada niatan seperti apa yang diuraikan di atas. Ini bukan tanpa alasan. Mari kita flashback dulu. Masih ingat dengan kedatangan rombongan pimpinan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS tadi malam di rumah Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab di Petamburan 3, Jakarta Pusat disambut hangat Rabu 11 November?
Semua pimpinan lengkap hadir, di antaranya ada Presiden PKS Ahmad Syahiku, Ketua Majelis Syuro PKS Habib Salim Segaf Al-Jufri, Wakil Ketua Majelis Syuro Ahmad Heriawan, Sekjen Habib Abu Bakar Al-Habsyi, dan Bendahara Umum Ustadz Mahfudz Abdurrahman. Presiden PKS Ahmad Syahiku mengatakan selama pertemuan banyak ujangan yang didapatkan dari Habib Rizik. Salah satunya yakni komitmen mengawal agenda umat bersama-sama. Bahkan orang nomor 1 di PKS ini mendukung niat sang Habib untuk menjalankan misi revolusi akhlak setibanya dari Arab Saudi.